Halo anak-anak, segmen pertama pembelajaran kita hari ini adalah pembahasan tugas hasil pengamatan karya seni rupa pada pekan yang lalu. Mayoritas anak-anak sudah menjawab dengan tepat ya, namun ada juga sebagian siswa yang masih keliru untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama ini, unsur-unsur seni rupa yang menonjol. Unsur-unsur rupanya itu adalah garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, atau gelap terang. Jadi yang harusnya dijawab sama siswa, sama kalian, ada 1 atau 7 unsur tersebut ya. Tidak harus semua, tergantung gambar apa yang kalian amati. Misalnya di gambar 1 ya, yang di gambar 1 Nah, di gambar 1 ini kan lukisan ya, sebuah lukisan, dan yang di situ yang paling menonjol adalah unsur garis ya. Unsur garis. Jadi garis warna atau tekstur juga bisa, gelap terang juga bisa. Jadi untuk yang nomor 1 itu unsur seni rupa yang menonjol adalah bisa garis, tekstur, warna, atau gelap terang. Begitu. Untuk yang di nomor 2, titik, warna, dan garis juga bisa ini ya. Kemudian yang gambar nomor 3, ini kan bentuk patung ya. Nah, jadi unsur seni rupa yang menonjol adalah ruang, bentuk, kemudian tekstur. Itu yang paling menonjolnya. Kemudian yang gambar 4. Gambar 4 ini juga bentuk patung ya, berarti bentuk 3 dimensi. Jadi ada unsur, bentuk, ruang, bidang, dan juga tekstur. Gelap terang juga bisa. Kemudian gambar 5. Gambar 5 ini unsur rupa yang menonjolnya warna, gelap terang, kemudian garis, juga tekstur ya. Ruang juga bisa di sini. Yang nomor 4 juga patung ya. Patung, monumen, dia bentuknya abstrak ya. Dan di sini unsur rupa yang menonjolnya adalah bidang, bentuk, ruang, tekstur, seperti itu. Kemudian untuk yang poin B-nya. Poin B-nya itu objek yang tampak. Objek yang tampak ini dibebaskan imajinasi setiap siswa ya. Setiap siswa bebas berimajinasi nih untuk yang poin B, objek yang tampak. Jadi menurut pengamatan kalian, objek yang tampak itu seperti apa? Dan tidak ada yang salah ya. Namanya karya seni itu ketika dinilai memang akan menghasilkan penilaian yang berbeda setiap orang. Jadi untuk yang gambar 1, misalnya ada yang menganggap objek yang tampak adalah sebuah topeng atau wajah manusia, boleh gitu ya. Terus yang gambar nomor 2 rata-rata pada menjawabnya ikan ya, karena ini cukup jelas gambar ikan. Terus yang gambar nomor 3, objek yang tampak adalah patung arca
dari seorang dewa dari agama Hindu atau Buddha ya. Atau juga ada yang menjawab, jawabannya itu adalah ada objek yang tampak adalah orang yang sedang duduk atau orang yang sedang berdoa atau orang yang sedang bertapa. Nah, itu juga boleh. Kemudian yang gambar nomor 4, ada yang menjawab objek yang tampaknya adalah manusia, atau ada juga yang menjawab seorang kakek. Itu ada juga yang menjawab patung dari suku tertentu. Nah, itu boleh. Nah, jadi yang kemampuan yang diutamakan saat kalian menilai sebuah karya seni adalah jawaban-jawaban yang detail. Jadi kalau jawabannya terlalu singkat, itu jadi kalian tidak menjelaskan hasil pengamatan. Di sini saya kasih contoh beberapa jawaban kalian ya. Nah, kayak gini, ada yang ngejawab objek yang unsur seni rupa yang menonjol, gambar. Nah, itu kurang tepat ya, harusnya unsur rupa yang menonjolnya pilih salah satu atau lebih dari yang unsur seni rupa yang tadi saya katakan ya. Garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, atau gelap terang. Kemudian objek yang tampak harusnya lebih diuraikan lagi, lebih detail lagi. Wajahnya wajah apa? Wajah manusia atau wajah hewan atau apa? Nah, di gambar 1. Unsur-unsur seni rupa bisa dilihat lagi di e-book Seni Budaya semester 1. Unsur-unsur seni rupa mencakup garis, bidang dan bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Silahkan ya, bisa dibaca lagi pada e-book yang semester 1. Nah, ini contoh jawaban yang bagus, makanya saya kasih nilai penuh ya, 10. Jadi untuk poin A, unsur-unsur rupa yang menonjol, menjawab titik, warna. Kemudian ada juga yang jawabannya ini juga bagus jawabannya. Unsur-unsur rupa yang menonjol, banyak garis berupa bidang sehingga gambar menjadi nyata. Gitu ya. Kemudian ini juga garis dan warna. Nah, itu jadi diungkapkan unsur rupanya ya, itu sudah betul. Ini juga garis pada gambar. Jadi kalau yang jawabannya bagian A, bagian poin A itu tidak menjawab unsur-unsur seni rupa, saya kurangi sedikit nilainya. Terus objek yang tampak ya, objek yang tampak dan juga bagian poin C, bagian objek yang paling menarik itu diserahkan pada setiap individu. Pasti kalian memiliki penilaian yang berbeda. Nah, itu menariknya kita mempelajari apresiasi seni ya, karena kecenderungan tiap orang untuk berimajinasi itu dihargai gitu ya. Jadi kalian menuliskan objek yang tampak tentu tidak akan sama dengan teman lainnya. Ada yang menganggap tadi gambar yang nomor 1 adalah gambar wajah. Kemudian ada lagi yang menganggap gambar nomor 1 adalah gambar topeng. Ada yang terus juga
Ada yang menganggap objek yang tampak pada gambar 4 adalah seorang kakek. Ada juga yang berimajinasi menganggap ia adalah sosok dari suku di pedalaman ya. Nah, itu boleh. Kemudian saat kalian menjawab poin B, objek yang tampak, itu juga sebaiknya disertai dengan perkiraan bahan yang digunakan. Kayak misalnya pada gambar 3 itu patung. Nah, kalian perlu menambahkan biasanya dibuat dari bahan apa patung yang seperti ini. Biasanya batu ya. Nah, jadi kalian perlu menambahkan dibuatnya kemungkinan dari batu gitu. Terus yang kayak seperti ini ya, bagian gambar nomor 6, kemungkinan bahannya bisa dari tembaga atau besi. Nah, itu perlu juga diungkapkan.